Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Muna Meilani dengan nomor pokok mahasiswa 212151014 dari kelas 2021A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Adapun materi yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian belajar dan pembelajaran matematika, yang kedua ada karakteristik, langkah-langkah, jenis-jenis, fungsi, serta metode dalam pembelajaran matematika, dan yang ketiga ada contoh dari jenis-jenis media pembelajaran matematika. Materi pertama yaitu mengenai pengertian belajar matematika dan pembelajaran matematika menurut beberapa ahli. Yang pertama, pengertian belajar matematika menurut para ahli. Nah, definisi yang pertama menurut Sukahar. Sukahar menyatakan bahwa belajar matematika pada hakikatnya adalah belajar yang berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur yang diatur menurut urutan logis. Belajar matematika tidak ada artinya kalau hanya dihafalkan saja. Belajar matematika baru bermakna jika dimengerti. Nah, jadi menurut Sukahar, belajar matematika itu berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur yang diatur menurut urutan logis. Nah, menurutnya, jika belajar matematika hanya dihafalkan saja, tidak artinya. Belajar matematika menurutnya itu harus bisa dipahami, memahami atau dimengerti dari setiap materi dari pembelajaran matematika. Kemudian, pengertian belajar matematika menurut Hudoyo. Hudoyo mengatakan mempelajari konsep B yang mendasarkan kepada konsep A, seseorang perlu memahami konsep A terlebih dahulu. Tanpa memahami konsep A, tidak mungkin orang itu memahami konsep B. Nah, ini berarti mempelajari matematika haruslah bertahap dan berurutan serta mendasarkan kepada pengalaman belajar yang lalu. Nah, jadi menurut Hudoyo, dalam belajar matematika, seseorang harus bertahap dan berurutan. Nah, jika seseorang ingin mempelajari konsep B, maka orang tersebut harus paham terlebih dahulu konsep A. Nah, jika seseorang tersebut belum paham dengan konsep A, maka orang tersebut tidak mungkin bisa memahami konsep B. Nah, jadi menurutnya, belajar matematika itu harus mendasar kepada pengalaman belajar yang lalu. Dan yang terakhir, pengertian belajar matematika menurut Sujadi. Nah, Sujadi menyatakan bahwa untuk menguasai matematika diperlukan cara belajar yang berurutan, setapak demi setapak dan berkesinambungan. Nah, jika dilihat dari definisi belajar matematika menurut Sujadi dan Hudoyo, terdapat kesamaan bahwa untuk belajar ataupun menguasai matematika haruslah berurutan atau bertahap, setapak demi setapak dan berkesinambungan. Jadi, seseorang harus terlebih dahulu paham dengan konsep yang pertama sebelum memahami konsep yang selanjutnya. Nah, dari beberapa pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa belajar matematika adalah suatu pembelajaran yang harus dipahami, bukan dihafalkan. Pada saat memahami suatu konsep, haruslah bertahap dan berurutan. Jika ingin memahami konsep B, maka harus terlebih dahulu memahami konsep A. Jadi, dalam belajar matematika harus mendasar kepada pengalaman belajar yang lalu. Lalu yang kedua mengenai pengertian pembelajaran matematika menurut beberapa ahli. Definisi pertama menurut Musetio. Menurut Musetio, pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Nah, definisi kedua yaitu menurut Rahayu. Menurutnya, hakikat pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan seseorang untuk melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika. Nah, kemudian definisi yang terakhir yaitu menurut Brunner. Nah, menurutnya pembelajaran matematika itu adalah
Belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep dan struktur di dalamnya. Nah, dari beberapa pendapat yang sudah disebut tadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah kegiatan belajar dan mengajar yang mempelajari ilmu matematika serta belajar tentang konsep dan struktur matematika dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan peserta didik yang memungkinkan. Kemudian materi yang selanjutnya mengenai karakteristik pembelajaran matematika. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran matematika langsung atau bertahap. Materi pembelajaran diajarkan secara berjenjang atau bertaraf, yaitu dari hal konkret ke abstrak, hal yang sederhana ke kompleks, atau konsep mudah ke konsep yang lebih sukar. Karakteristik yang kedua yaitu pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. Pendekatan spiral dalam pembelajaran matematika merupakan pendekatan di mana pembelajaran konsep atau topik matematika selalu mengaitkan atau menghubungkan dengan topik yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Matematika tersusun secara deduktif aksiomatik. Namun demikian harus dapat dipilihkan pendekatan yang cocok dengan kondisi siswa. Dalam pembelajaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan, tetapi masih campur dengan deduktif. Dan yang keempat yaitu pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. Kebenaran-kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan kebenaran konsistensi, tidak bertentangan antara kebenaran suatu konsep dengan yang lainnya. Suatu pernyataan dianggap benar bila didasarkan atas pernyataan-pernyataan yang terdahulu yang telah diterima kebenarannya. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu penanaman konsep dasar atau penanaman konsep, yaitu pembelajaran suatu konsep baru matematika ketika siswa belum pernah mempelajari konsep tersebut. Pembelajaran penanaman konsep dasar merupakan jembatan yang harus dapat menghubungkan kemampuan kognitif siswa yang konkret dengan konsep baru matematika yang abstrak. Yang kedua, pemahaman konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep matematika. Dan yang ketiga adalah pembinaan keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep dan pemahaman konsep. Pembelajaran pembinaan keterampilan bertujuan agar siswa lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis media pada pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu media tanpa proyeksi dua dimensi, yakni tipe yang pemakaiannya tanpa proyektor serta hanya mempunyai dua ukuran saja, yaitu panjang serta lebar. Lalu yang kedua yaitu media tanpa proyeksi tiga dimensi, yaitu tipe media yang pemakaiannya tanpa proyektor serta mempunyai ukuran panjang, lebar, tidak tipis, serta tinggi. Lalu yang ketiga yaitu media audio, yakni media yang hanya memberikan rangsangan nada saja. Media ini pemakaiannya tanpa proyektor, tapi mempunyai alat perlengkapan yang spesial yang bisa memberikan atau memperkeras nada. Kemudian yang keempat yaitu media dengan proyeksi, yakni media yang pemakaiannya memfungsikan proyektor. Yang terakhir yaitu televisi serta video tape recorder, yakni tipe media yang pada prinsipnya sama dengan audio tape recorder serta radio. Perbedaannya, radio cukup dengan pemancar nada saja, namun televisi pancarkan nada serta gambar. Video tape recorder yaitu alat untuk merekam, menaruh, serta menampilkan kembali dengan serempak nada serta gambar dari satu objek. Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi pembelajaran matematika. Fungsi matematika adalah sebagai media atau sarana siswa dalam mencapai kompetensi. Dengan mempelajari materi matematika, diharapkan siswa akan dapat menguasai seperangkat kompetensi yang telah ditetapkan. Fungsi lain mata pelajaran matematika adalah yang pertama, matematika sebagai suatu alat. Maksudnya adalah guru hendaklah sangat diharapkan agar para siswa diberikan penjelasan untuk melihat berbagai contoh dalam penggunaan matematika sebagai alat untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, matematika sebagai pola pikir. Maksudnya, siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan suatu informasi, misalnya melalui persamaan-persamaan atau tabel-tabel dalam model-model matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika yang lainnya. Yang ketiga, matematika sebagai ilmu atau pengetahuan.
Sebagai guru harus mampu menunjukkan bahwa matematika selalu mencari kebenaran dan bersedia meralat kebenaran yang telah diterima bila ditemukan kesempatan untuk mencoba mengembangkan penemuan-penemuan sepanjang mengikuti pola pikir yang sah. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu metode belajar matematika. Yang pertama ada metode Kumon. Metode Kumon adalah metode belajar perseorangan yang disesuaikan dengan kemampuan anak. Tujuannya adalah menggali potensi dan mengembangkan kemampuan anak semaksimal mungkin. Yang kedua ada metode Gasing. Metode ini dirancang agar murid dapat mempelajari matematika secara gampang, asik, dan menyenangkan. Tujuannya adalah agar image matematika itu sulit bisa terbantahkan. Nah, dalam metode Gasing, proses pembelajaran dilakukan secara bertahap. Setiap langkah disusun sedemikian rupa dan penguasaan materi dibangun dari materi sebelumnya. Yang ketiga ada metode Jaritmatika, merupakan singkatan dari kata jari dan matematika. Nah, sesuai dengan namanya, metode belajar matematika Jaritmatika adalah model menghitung dengan menggunakan tangan. Dengan menggunakan rumus dan pola tertentu, murid dapat menyelesaikan soal menghitung lebih cepat hanya dengan mengandalkan tangan saja. Yang keempat ada metode Sempoa. Metode ini menggunakan sempoa yang merupakan alat hitung kuno yang sudah diperbaharui sesuai dengan kaidah-kaidah aritmatika sehingga mudah dicerna. Yang kelima ada metode Math Magic. Dalam metode ini caranya adalah dengan memanfaatkan berbagai macam jenis permainan yang dikemas secara menarik. Dan materi yang terakhir yaitu contoh dari jenis-jenis media pembelajaran matematika. Nah, yang pertama media tanpa proyeksi 2 dimensi. Nah, contohnya itu adalah menggunakan papan catat, papan tempel, dan papan planel. Yang kedua, media tanpa proyeksi 3 dimensi. Contohnya itu adalah benda sesungguhnya seperti boneka dan sempoa. Yang ketiga, media audio. Nah, contohnya itu adalah radio dan tape recorder. Yang keempat, media dengan proyeksi. Contohnya itu adalah film slide dan film strip. Dan yang kelima, contoh dari jenis media pembelajaran matematika selanjutnya adalah dengan menggunakan media televisi dan video tape recorder. Nah, sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan serta kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.